Spesial. Dialog Spesial Fast FM Magelang 90.1 Fast FM. Untuk Anda keluarga Fast hadir kembali Dialog Spesial. Dan kali ini kita tahu keluarga Fast tanggal 25 Januari 2023, seperti yang diinformasikan tadi di awal, diperingati sebagai Hari Gizi dan Makanan atau Hari Gizi Nasional ke-63. Kita perlu tahu nih apa yang harus kita persiapkan begitu ya, supaya momentum ini bikin kita menjadi masyarakat yang lebih sehat, paham juga terkait dengan gizi dan makanan. Saat ini kami telah tersambung dengan Dr. Rahmalina, spesialis Obgyn dari Klinik Hasnalia Kota Magelang nih keluarga Fast. Kita sapa dulu ya dokter. Assalamualaikum, selamat pagi dokter. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Reni dan keluarga besar Fast FM. Senang ya bisa diundang kembali di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Semoga Mbak Reni dan semua pemirsa juga sehat ya, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik dokter, seperti yang Reni opening tadi gitu ya, kalau hari ini tuh tanggal 25 Januari diperingati sebagai Hari Gizi dan Makanan atau Hari Gizi Nasional. Nah, dalam dialog spesial kali ini Reni mau tanya dengan Dr. Rahmalina, seberapa penting sebenarnya dokter terkait dengan gizi dan juga nutrisi makanan pada ibu hamil ataupun ibu menyusui dokter? Terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi memang nutrisi selama hamil dan menyusui itu sangat penting. Kita tahu bahwa makanan itu kan adalah kebutuhan pokok makhluk hidup. Apalagi ibu hamil. Ibu hamil itu kita tahu kan dia sedang mengandung janin yang ada di dalam kandungannya. Maka di dalam Islam pun ada konsep makanan yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran, di mana kita disuruh makanlah makanan yang halalan thayyiban. Nah, ini menarik sekali ya. Halal itu ditinjau dari sisi zatnya ya, nanti ada sendiri bahasannya. Kemudian halal juga ditinjau dari sini cara kita mendapatkannya. Jadi cara kita mendapatkannya juga harus sesuai dengan hukum agama dan dia halal gitu. Dan itu akan mempengaruhi makanan yang kita makan dari uang tersebut misalnya. Kemudian thayyib. Nah, thayyib ini adalah tinjauan dari sisi gizinya. Kita tahu orang hamil ini sedang mengandung janin di dalam kandungannya yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dari si janin. Sehingga ilmu tentang pengetahuan tentang zat-zat gizi yang dibutuhkan selama hamil ini penting ya diketahui oleh ibu hamil agar si janin tadi mendapat asupan gizi yang seimbang dan bervariasi dari ibu dari makanannya. Lalu apa nih dokter yang harus dipersiapkan begitu ya agar nanti pada proses kehamilan bisa lancar dan ketika bayi lahir pun berat badan sesuai begitu, tidak stunting ya dokter? Apakah memang kecukupan gizi pada ibu hamil ini harus dimulai sejak sebelum kehamilan dokter? Ya benar sekali Mbak Redi. Jadi memang pentingnya persiapan kehamilan adalah karena dasar kesuksesan dalam mencukupi kebutuhan gizi selama kehamilan itu dimulai dari asupan gizi sebelum kehamilan yang kita sebut dengan gizi prakonsepsi. Nah, status gizi itu bisa dinilai dari dua parameter ya. Yang pertama indeks massa tubuh dan yang kedua adalah lingkar lengan atas. Indeks massa tubuh adalah pengukuran berat badan dan tinggi badan dengan rumus tertentu. Apabila didapatkan nilai IMT atau indeks massa tubuhnya kurang dari normal 18,5, maka si ibu hamil tadi akan berisiko melahirkan anak dengan berat badan lahir rendah. Sedangkan kalau ibu hamil tadi memiliki nilai IMT lebih dari normal atau overweight, maka dia berisiko mengalami komplikasi dalam kehamilan. Yang paling sering adalah penyakit darah tinggi atau yang kita sering kenal dengan preeklamsia dan penyakit diabetes gestasional atau diabetes dalam kehamilan. Penyakit-penyakit tadi dia mempengaruhi kondisi kehamilan dan juga
kehamilan sendiri mempengaruhi dari progresivitas atau perkembangan dari penyakit tersebut. Kemudian yang kedua tadi adalah lingkar lengan atas. Nah, pengukuran lingkar lengan atas ini adalah untuk mengetahui apakah wanita tadi mengalami kekurangan gizi yang sifatnya lama atau kronis. Ya, apabila nilainya sama atau di atas 23,5 cm normal, sedangkan kalau nilainya di bawah 23,5 maka ibu tadi atau ibu hamil tadi berisiko mengalami kekurangan energi kronis. Yang apabila dia hamil, ya, maka si janin juga tentu akan mengalami kekurangan secara nutrisi selama kandungan, yang berisiko akan lahir juga bayi dengan berat badan rendah dan juga berisiko kena stunting untuk perkembangan lanjutnya. Selain itu, untuk asupan gizi sebelum kehamilan yang harus dikonsumsi adalah gizi yang seimbang. Nah, gizi yang seimbang ini adalah model pola konsumsi yang dianjurkan, ya, di mana kebutuhan gizi kita disesuaikan dengan aktivitas kita, ya, aktivitas kita. Selain 4 sehat 5 sempurna dalam jenis makanan yang kita konsumsi, juga kita sesuaikan dengan aktivitas kita. Kalau aktivitas kita tidak terlalu banyak aktivitas fisik, maka yang harus kita perbanyak adalah jenis makanan yang sifatnya protein. Sementara kalau kita lebih banyak aktivitas kita yang membutuhkan tenaga atau kalori, maka untuk asupan karbohidratnya tentu kita akan lebihkan sedikit untuk mencukupi kebutuhan gizi kita. Nah, untuk wanita khususnya yang remaja itu ya ada suatu penelitian yang sudah pernah dilakukan, ternyata dicek banyak, ya, di antara remaja-remaja itu mengalami anemia dan juga kekurangan kalsium pada wanita umumnya, sehingga untuk defisiensi, ya, atau kekurangan nutrisi yang seperti asam folat, zat besi dan kalsium ini sebaiknya memang harus kita atasi dengan cara pemberian suplementasi atau pemberian zat tambah darah, asam folat, atau pemberian tablet kalsium. Baik. Jadi memang apa yang dilakukan ini sudah harus dipersiapkan sebelum masa kehamilan, begitu ya, dokter. Bahkan malah di usia remaja tadi dokter Amalina bilang. Nah, dokter, kemudian sejauh mana sih dokter peran keluarga nih, terutama para suami nih dokter, ya, terkait dengan kecukupan gizi dan juga nutrisi pada ibu hamil ataupun ibu menyusui, dokter? Ya, dukungan suami itu penting, ya, selama kehamilan, karena dukungan tersebut dapat meningkatkan kesiapan ibu dalam menghadapi kehamilan, persalinan, bahkan setelah persalinan, karena dukungan tadi dapat memicu produksi ASI. Jadi tugas suami adalah memberikan perhatian, memiliki hubungan yang baik dengan istri, sehingga istri dapat mengkonsultasikan setiap masalah yang dihadapinya selama kehamilan. Kita tahu dalam kehamilan itu dibagi 3 trimester, kan, trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Nah, trimester 1 ini sering terjadi masalah, ya, di mana ibu hamil itu mengalami mual muntah, ya, tidak mau makan, dan juga sering lemas, sehingga ini si suami harus bisa memahami bagaimana kondisi istri dan tetap mensupport untuk mencarikan makanan yang bisa dapat tetap dikonsumsi, sehingga ibu bisa tetap melewati masa trimester 1-nya dengan baik. Kemudian juga trimester 2 itu biasanya sudah mulai enak makan, maka ini kesempatan untuk mensupport istri, mensupport istri mencarikan makanan yang baik, ya, ya, secara gizi. Dan juga trimester 3 itu dimana akibat pembesaran perut yang semakin sehingga ibu mengalami kepayahan, maka tugas-tugas rumah tangga itu supaya juga sudah mulai diringankan. Dan juga bentuk perhatian yang lain, salah satunya juga ikut mengantarkan, ya, mengantarkan selama pemeriksaan hamil itu sangat penting, sehingga bisa dikonsultasikan bersama dokter setiap permasalahan, terutama dengan makanan tadi bersama dokter yang memeriksa waktu kehamilan. Baik.
Baik dokter, terakhir nih dok, pesan dokter Rahmalina kepada para ibu yang saat ini sedang hamil dan juga ibu yang sedang menyusui, atau harapan dokter di Hari Gizi Nasional tahun 2023 ini dokter. Harapan saya kepada seluruh ibu hamil dan menyusui dalam rangka Hari Gizi dan Makanan tahun ini, yang pertama adalah berbahagialah ibu-ibu karena diberikan Allah amanah dan bisa menjalani kehamilan dan juga menyusui ini. Kemudian kewajiban kita adalah memberikan kepada anak kita yang terbaik dalam hal pemenuhan makanannya. Kemudian untuk ibu-ibu yang sedang hamil sangat perlu diperhatikan, pilihlah makanan yang berbahan segar yang ada di lingkungan sekitar kita dan diusahakan untuk diolah sendiri dengan bervariasi gitu ya. Lanjutnya untuk ibu yang sedang menyusui itu sangat dianjurkan untuk memberikan ASI secara eksklusif selama 6 bulan. Ya, kemudian dilanjutkan dengan pemberian ASI dan makanan pendamping ASI selama 2 tahun. Dan yang terakhir adalah perlu sekali kita perhatikan keseimbangan antara pola makan atau gizi kita dengan aktivitas. Kalau kita terlalu berlebihan dalam hal makan, maka akan berisiko terkena obesitas atau kegemukan. Nah, obesitas ini akan memicu timbulnya penyakit lain seperti darah tinggi atau hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung. Dan ketiga penyakit ini tentu akan mempengaruhi kualitas kehidupan kita yang selanjutnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih, alhamdulillah dokter. Pasti informasi ini, ilmu ini bermanfaat sekali bagi kita semuanya, bukan hanya bagi ibu yang sedang hamil dan juga menyusui. Selamat kembali bertugas dokter, salam hangat untuk keluarga ya. Semoga harapannya bisa terwujud ya. Jadi ini sebagai momentum kita mengingat lagi betapa pentingnya kita mengenal dan mengerti gizi pada makanan yang bisa kita asup ataupun kita sajikan kepada keluarga. Terima kasih dokter, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Reni. Oke, demikian tadi Keluarga Fast, dialog spesial kita bersama dengan Dr. Rahmalina, spesialis obgyn yang bertugas di Klinik Hasnalia Kota Magelang, terkait juga dengan peringatan Hari Gizi dan Makanan atau Hari Gizi Nasional tahun 2023.